Nur Cahya, Lurah Cipete Utara, Jakarta Selatan menjadi korban pengeroyokan saat berusaha membubarkan kerumunan di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Akibatnya Ibu Lurah Cipete Utara tersebut mengalami lebam di wajahnya. Pengeroyokan terhadap Lurah Cipete Utara berawal saat Nur Cahya menggelar razia PSBB transisi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan pada dini hari. Ramainya pengunjung membuat Nur Cahya mencari pemilik kafe, namun tiba-tiba ada pengunjung kafe yang marah dan mengeroyok Nur Cahya. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Satu pelaku pengeroyokan berinisial RG telah ditangkap. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang diketahui memiliki peran berbeda-beda saat pengeroyokan terjadi. Selengkapnya terkait penganiayaan Ibu Lurah oleh warga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Jimmy Christian Sama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Mas. Pak Jimmy, bisa dijelaskan kepada kami apa sebetulnya motif para pelaku ini sampai tega memukuli Ibu Lurah? Jadi dari keterangan hasil bahan keterangan hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu pihak yang ditegur itu tidak terima karena ditegur oleh Bu Lurah sehingga melakukan perlawanan atau melakukan pemukulan. Baik, Pak Jimmy, seperti apa sebenarnya detail kronologisnya? Jadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 21 November itu seperti biasa kan setiap hari 3 pilar yaitu polisi, TNI dan Pemda itu selalu melakukan razia-razia. Namun karena jumlah lokasi-lokasi banyak yang dirazia atau dilakukan pengecekan, nah kebetulan ada mungkin beberapa tempat yang dilakukan penyisiran sendiri oleh Bu Lurah, kemudian dijumpai bahwa di tempat itu terdapat cukup banyak orang dan sudah tidak memenuhi standar dari Perda sekarang ini, sehingga Bu Lurah melakukan peneguran. Kemudian ada dari sekelompok orang itu ada yang tidak terima dilakukan peneguran, kemudian melakukan protes dan kemudian terjadi aksi saling dorong-mendorong. Yang tidak terima ini siapa Pak? Pengunjung kafe atau pemilik kafe Pak? Si pelaku. Ya pelakunya pemilik kafe atau pengunjung Pak? Pelaku ini pengunjung yang datang di kafe tersebut, kemudian tidak terima dan melakukan dorong-dorongan kepada Bu Lurah yang kemudian akhirnya terjadi pemukulan tersebut. Ada berapa pengunjung Pak yang melakukan hal tersebut? Dugaan kita itu ada 4 orang. Yang sudah ditangkap? Yang kita sudah tangkap 1 orang, berinisial RQ, perempuan 22 tahun. Jadi 3 orang masih buron ya Pak? Sedangkan yang lain masih kita cari. Oke, RG yang sudah ditangkap perempuan dan 3 lainnya ini juga perempuan atau ada juga laki-laki di sana? Ada perempuan, ada laki-laki. Perannya apa saja Pak ini? Keempat tersangka. Ya, ada yang memegang, ada yang menarik dan ada yang memukul gitu Pak. Ya Pak. Bagaimana kondisi Bu Lurah sekarang Pak? Ya, kondisi Bu Lurah sudah melaksanakan tugas dengan sehari-harinya, namun masih ada lebam di... Baik, dari keterangan tersangka yang ditangkap ini, apa Pak alasan mendasar sampai tidak terima teguran dari Bu Lurah? Untuk alasan mendasarnya sebenarnya ya mungkin tidak terima ditegur karena mungkin merasa di tempat lain atau di tempat itu juga masih banyak yang lain. Apakah menegurnya dengan cara yang kasar Pak atau seperti apa? Tidak. Bu Lurah melakukan peneguran kan sudah ada SOP-nya masing-masing. Jadi kita sudah melakukan teguran-teguran, kata Bu Lurah melakukan teguran-teguran kemudian nggak diterima. Intinya seperti itu saja, Mbak. Tidak ada indikasi konsumsi minuman beralkohol begitu Pak? Kalau itu dari keterangan-keterangan memang ada indikasi konsumsi, ada beberapa yang konsumsi miras. Indikasinya hari itu
Namun kan penangkapan itu dilakukan kurang lebih 2 hari setelah itu. Kita cari, kita dapatkan. Kemudian setelah 2 hari kita lakukan pengecekan, sudah tidak melakukan atau tidak mengandung alkohol lagi, demikian. Baik, ada antisipasi Pak agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi? Ya, kan kita sudah koordinasi langsung dengan dari Polres, sesuai perintah Bapak Kapolda, Kapolres, kita akan melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Camat dan Satpol PP, bahwa kalau ada kejadian-kejadian gini akan kita tindak tegas. Seperti yang terjadi di kafe tersebut sudah kita segel. Demikian, Pak. Artinya status yang sudah diamankan ini tersangka berarti ya Pak ya? Ya, betul sekali Mas, tersangka. Statusnya adalah tersangka. Termasuk 3 orang yang masih diburu oleh petugas saat ini? Iya, betul. Itu nanti dalam prosesnya selanjutnya. Oke, agar jadi pelajaran Pak, ancaman pidananya bisa dijelaskan Pak? Ya, tetap kita dengan pasal 170 ya Mas ya. Ancaman hukuman Pak? 5 tahun. Oke. 5 tahun penjara. Terima kasih. Baik, Waktu terima Anda kasih. berbincang bersama kami, AKBP Jimmy Christian, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan.